Putri, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam, Kak Elisha. Selamat Selamat malam. malam, Kak. Masih termute, Mbak El. Iya Bu, saya tadi bertanya sama Desti soalnya. Oh, oke. Teman-teman, bentar ya. Masih azan di sini. Habis azan kita mulai ya. Baik Bu. Baik, Bu. Ya, azannya sudah selesai. Teman-teman, ini mana? Tidak ada yang open cam. Cortina. Wah, halo. Ini Hilarius Octavianus Bayu. Ini kamu kelas... Oh, kelas biasa ya, yang online ya. Kelas biasa, reguler, kelas malam. Sekarang online 2 kali. Nanti kita hybrid sisanya 5 pertemuan. Yang lain dong, yang belum pernah ketemu ya, boleh open cam, tidak dilarang ya. Jangan sungkan ya, tidak akan dibully, nggak akan ditebaki ya, nggak akan ditunjuk untuk jawab pertanyaan gitu ya. Kalau enggak, gimana ya? Biar tahu ada orangnya apa enggak tuh gimana ya? Ngerespon dong, respon. Yes. Kalau online gini ya, kerjain dulu. eh Kasih react dong, kasih react. Cih. Hai Elias. Halo Bu, Oh, kamu ngambil kelas ini ya? iya Bu, ketemu lagi Bu. Oh, oke. Ketemu lagi ya. Tak kira nggak ada kok kemarin di Simaka apa belum join, aku bilang gitu. KRS saya masih belum saya anu Bu, soalnya sibuk kerja Bu, masihan Bu. Oh, oke, segera diurus ya. Iya Bu, Kelasnya segera diurus. iya Halo, Bu. Mas Huda. Disapain aja nggak apa-apa. Rena, Asar, mana Asar? Tadi yang nanya ada kelas enggak gitu ya? Bila, mana Bila? Yuk, tadi paling join main di More, Alfania. Ini ada beberapa yang akuntansi ya, saya belum kenal. Open cam dong. Ini akuntansi full online ya? Dijawab pakai chat nggak apa-apa wes. Hopeless sekali ya rasanya ngajar online. Iya Bu, saya full online. Bacain tak bacain nanti. Ngajar online tuh tantangannya kayak gini ya. Mendadak introvert semua gitu ya. Jadi dosennya kayak bikin podcast sendiri ya. Oke. Ya, sebagian sudah kenal saya, sebagian belum gitu ya. Sebagian sudah lihat fisik saya, sebagian belum ya. Oke. eh Sesi perkenalannya kali ini agak beda dikit ya. Konsepnya TMI. Wah, apa TMI? Yang anak Gen Z TMI apa? Wait a minute. Oke, masih setting-setting. TMI, too much information ya. Jadi ini sesi perkenalan saya izin share screen ya. Ini sebenarnya seru banget kalau kelasnya ketemu ya. Sudah saya lakukan di kelas reguler gitu ya. Jadi sesi perkenalan saya baru ya. Biasanya kan saya cuman ngasih CV saya ini bla 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 gitu ya. Sekarang sesi perkenalannya baru. Saya mau eh, engagementnya teman-teman, mau keterlibatannya teman-teman dalam sesi perkenalan saya ini gitu ya. Nah, eh sambil sedikit belajar bahasa Inggris gitu ya. Soalnya yang saya tampilkan di sini soalnya bahasa Inggris ya. Jadi intinya gini, teman-teman silakan menebak ya. Ini nanti ada 3 gambar, mulai 1, 2, 3 kanan kiri atau nanti ada warnanya, ada jawabannya gitu kan ya. Kalian silakan ketikkan jawabannya gitu ya. Tebak-tebakan nebak saya itu eh, kayak apa sih gitu ya. Jadi teman-teman silakan coba eh,
tebak ya. Ada beberapa pertanyaan di sini gitu ya. Pakai insting aja karena sebagian mungkin nggak pernah ketemu saya secara fisik gitu kan ya. Ngetes instingnya kayak gimana gitu ya, teman-teman. Jadi eh, silakan milih satu jawaban gitu ya. Nih, yang perlu dilakukan adalah kalau ini di kelas reguler saya biasanya pakai grouping, jadi pakai berkelompok gitu. Kemudian eh, nulis di satu kertas gitu ya. Tujuannya apa sih kalau kelompok-kelompok itu kan lebih susah ya daripada individu. Kalau kita jawab ya udah kita jawab atas pilihannya kita sendiri. Tapi kalau grouping nanti bisa debat tuh. Enggak, ini tuh dari sini, ini tuh kayak gini gitu. Ini tuh angkanya ini gitu ya. Tapi kalau karena teman-teman online ini dicoba tebak aja lewat chat ya, lewat chat. Eh, Masalahnya kalau online ini interaksinya agak kurang ya. Jadi kalau offline itu saya kasih hukuman. Jadi yang skornya terendah gitu, ya, yang jawabnya paling dikit gitu ya, yang benar kita minta nyanyi gitu ya. Kita minta nyanyi kelompokan gitu ya. Beberapa kemarin udah ada sekitar 4 anak satu kelas nyanyi gitu ya, seru banget ya, mengumpulkan wajah-wajah malu temennya gitu. Kadang-kadang bisa buat bahan guyonan sih, tapi konteksnya masih dalam kelas gitu. Oke, jadi nggak usah ngambil kertas kalau yang di sini, cukup jawab di chat ya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama, langsung di chat ya, nanti siap-siap. Oke. Oke, Aninda, silakan kalau mau off cam dulu nggak apa-apa. Oke, ya. Where did I grow up? Ya, di mana kira-kira? Pakai kira-kira aja deh. Gimana kira-kira saya lahir dan tumbuh besar? Ya, pilihannya ada 3 kota berikut ini. Apakah saya asli Malang atau asli Surabaya atau asli Madiun? Madiun, Madiun, Madiun. Kenapa kok bisa Madiun, Madiun, Madiun? Malang, oke. Madiun. Madiun, di mau sepati. Ah, wow. Surabaya, Madiun, Madiun, di. Kok bisa spesifik mau sepati gitu ya? Oke, Madiun, Madiun. Logatnya bahasa Madiun, kira-kira ya. Oke, Ren. Kita jawab. Iya, benar. Saya dari Paris. Enggak ya, dari Madiun. Benar, benar. Aku orang Magetan, Bu. Oh iya, ya. Oh iya, ya. Aku mau sepati. Betul. Tetanggaan kita, lupa. Oke, pertanyaan kedua. What's my favorite food? Kira-kira. Saya suka makanan apa gitu ya. Dari 3 ini kira-kira menu yang saya suka apa ya? Lalapan, pecel, bakso. Nggak ada bakso. Di sini ada yang noodles. Pecel, nasi pecel. Noodles. Pecel, pecel, pecel. Pecel, pecel. Ada lagi nggak? Pecel. Oke. Lalapan. Cia. Lalapan. Yang betul adalah lalapan. Kenapa? Ya biasanya orang Madiun pasti udah bosen pecel ya. Karena kalau di Madiun pagi, siang, sore, malam pecel gitu ya. Kebetulan saya udah tinggal di Malang mulai 2014 akhir ya. 14 akhir. Jadi my comfort food ya. Jadi makanan yang kalau bingung, mak apa ya gitu ya. Ya udah milihnya pasti lalapan mana yang kita beli hari ini gitu ya. Kalau dulu di Madiun pecel mana nih hari ini gitu ya. Kalau di Malang lalapan mana nih gitu. Sebenarnya Malang juga banyak mie ya. Jadi biasanya bisa jadi jebakan juga ya gitu. Oke, masih ada yang jawab gak nih? Bakso aja Bu, enak, maksain. Ya, kapan-kapan kita makan bakso bareng. Oke, nih, which exercise I can do? Jadi, kira-kira saya nggak bisa olahraga apa? Ya, mana nih yang saya kira-kira nggak bisa? Renang, renang, swimming, swimming. Saya tiap minggu ke kolam BTW.
Kenapa di underestimate saya nggak bisa renang? Sepeda, iya ya, kayaknya nggak bisa sepedaan ya. Menjebak sekali badminton. Wah, ini terpecah ini ya. Kalau kalau di kelas ini seneng banget nih, udah pasti ada yang angkanya nol gitu ya. Ada yang bener, ada yang salah gitu ya. Kalau tadi yang Madiun gitu rata-rata bener semua gitu kan ya. Cycling, badminton, swimming, iya. Lumayan banyak ya. Goes ya, gak bisa goes ya. Bukan gak bisa, nggak suka. Sebentar. Ini jawabannya bener, saya nggak bisa berenang. Makanya setiap minggu saya nganter anak-anak saya berenang. Jadi biar les renang, biar bisa nolongin saya kalau one day terjadi sesuatu gitu ya. Nggak minta juga, naudzubillah gitu ya. Oke, ya. Kalau badminton saya lumayan senang ya sama teman-teman. Terus sepedaan bisa ya, dari kecil sepedaan, sekolah naik sepeda kemana-mana sepedaan dulu sukanya gitu ya. Oke, lanjut. Kira-kira warna favorit saya apa gitu ya? Warna ya. Jadi jangan ngejudge karena oh seringnya saya pakai baju ini gitu. Tapi saya suka banget sama warna itu gitu. Kira-kira apa? Hitam, kuning, pink. Mana nih? Mulai dari hitam, yellow, pink, yellow. Enaknya kalau online nggak bisa contekan, nggak bisa contekan ya. Oke, pink, yellow, kuning, ya, ya, ya. Sebenarnya alasannya kenapa sih? Ada yang ini nggak? Ada yang menebak karena wah menyala yellow, Amanda ya. Wah, oke ya. Kayaknya tipe-tipe yang gampang nyala sih iya ya, gampang responsif, gampang ngamukan iya ya, gitu ya. Kuning, kuning hitam. Oke. Happy virus ya, happy virus gitu ya. Receh banget soalnya ya. Oke. Yang pertanyaan tentang idol, tolong Fortina terakhir. Tolong. Yang terakhir ya. Soalnya kamu masih ngerti gitu. Ya, jawabannya hitam. Saya suka hitam. Jadi mungkin kayak 40 persenan gitulah ya, barang-barang saya tuh eh, warnanya hitam sebenarnya gitu. Nih, wah, iki ya. What's my shoe size gitu ya. Kira-kira ukuran sepatu saya berapa? Kira-kira aja nih. Nah, jawabannya belum. Yudi sudah nebak duluan. Oh, belum. Nih, ya 39, 38 sama nggak ada. Nggak usah nawar, Nando. Nggak ada. Nggak usah nawar. 39, 40. Mana nih? 41. Oke. Ada lagi nggak? 40, 39, 41, 40, 39. Udah dah. Ini udah selesai dah. Jawabannya adalah 41. Ya, ya kaki kaki raksasa Vincent 42. 41 nggak ada 42. Kalau minjem iya 42. Nangis. Ya, kalau minjem biasanya 42 sih, minjem punya anakku, punya suamiku itu nggak apa-apa 42. Tapi kalau punya sendiri biasanya mentok 41 gitu. 40,5 sih harusnya, cuman kayak terakhir lebih nyaman kayaknya 41 gitu. Oke, Fortina terakhir, tolong. Tidak boleh ngetik. Siapa idol favorit saya? Apakah EXO? Apakah Tracer? Apakah Cortis? Tracer, EXO, EXO, Cortis, Yu Martin ya. Hahaha. Dio, yang Cortis, yang Tracer, Haruto, plastik semua. Iya ya, lu yang asli, ini plastik semua. Jangan-jangan yang ini ya, yang ikut boykot Elias ya. Tracer, EXO, Cortis, EXO, Tetot. Kok Tetot sih? Cowboy Junior. Ih, bener banget. Lagu karaokean dulu. JKT 48 enggak.
Asbun. Bukan. Saya nggak NCT ya, mohon maaf bukan. Saya teman-temannya Tracer ya, saya Teumi. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, Blackpink. Blackpink bukan adiknya ini, adiknya. Oke, lanjut ya. Nih. Kira-kira berapa banyak kota di Indonesia yang sudah pernah saya singgahi? Bukan tempat tinggal ya, jadi main, datang ke saudara, kerja, healing, kuliner aja gitu. Kira-kira berapa ya? Ini jawabannya. Apakah 10 kota? Apakah kurang lebih 20 kota? Apakah lebih dari 30 kota di Indonesia ya? 50 asbun beneran nih, ini asbun banget nih. Yudhistira 35 berarti lebih dari 30 ya. Oke, 30 around 20, 35 ya, 22 ya. 10 kota. Oke, 20 mungkin Bu, 30 plus ya. Ya kayak umur saya ya, 30 plus. More than 30. Oke, 30 plus plus ini ya. Allah, 200. Ih. Oke. Nah, kalau kok ini masih beberapa masih masuk akal lah ya. Jadi teman-teman, di Jawa Timur ini aja ada 29 kabupaten, 8 kota. Dan itu saya yang belum datang kayaknya ya. Yang belum stay longer. Maksudnya oh sehari nginep gitu tuh kayaknya di area Trenggalek sama Pacitan doang. Lainnya udah. Jadi kurang lebih 30 ya di luar kayak yang Makassar, Palembang, Bandung, dan kota-kota sekitarnya. Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih teman-teman tebak-tebakannya tentang saya kurang lebih kayak gitu ya. Nih, ini official perkenalan kayak biasanya ya. Yang belum kenal, yang teman-teman full online akuntansi, selamat datang di kelas saya ya. Semoga tidak salah kelas gitu kan ya. Eh, kita kali ini mata kuliahnya komunikasi bisnis ya atau business communication. Saya Ratna Putri Nilasari, boleh dipanggil Bu Ratna, boleh Bu Putri, silakan ya. Bebas aja teman-teman gitu. Yang kelas lalu sudah ada grupnya, kalau mau join di grup kelasnya teman-teman hybrid silakan ya teman-teman akuntansi supaya kalau ada koordinasi kita lebih gampang di sana gitu. Saya oh ya. Linknya boleh dikirim Bu nanti untuk saya share ke teman-teman akuntansi. Oke, ya. Oke. Nanti dulu. Ya, linknya dikirim. Oke, saya titipkan Kak Elisha boleh ya nanti ditagih Kak Elisha ya. Terima kasih. Jadi saya lulusan Asia full dari S1 S2-nya gitu ya. Teman-teman. Kemudian di luar ngajar, jadi pengajar dosen, saya juga di luar sebagai trainer sama coach gitu ya. Mulai dari waktu pandemi sih sebenarnya ngisi waktu aja pengen belajar, kemudian kayaknya belajar gimana belajar sesuatu yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan cuan gitu kan ya. Dan sebenarnya lebih banyak atau lebih tinggi nggak cuma dari angka nominal aja, pengalamannya dan cerita-cerita dan networkingnya yang menurut saya yang harganya jauh lebih mahal gitu ya. Ngambil certified coach ya internasional satu, kemudian yang lokal satu. Jadi ini kalau kalau dokter gitu biasanya certified professional coach ini kayak dokter umum, strength coach ini kayak spesialisnya gitu, ngambil ngambil spesialis strength coachnya. eh Masih jalan sampai sekarang, coachingnya kebetulan bulan ini sedang jalan dengan IFG, jadi BOD-nya Board of Director-nya kita lagi coach beberapa, jadi kebetulan saya dapat 5 orang kemarin untuk coachingnya. Nanti minggu depan kayaknya kita akan jalan untuk ketemuan kedua gitu ya. IFG ini Indonesia Financial Group, jadi gabungan asuransi-asuransi yang punyanya negara, milik negara. Kayak BSI itu kan bank syariah yang miliknya BUMN, semua gabung jadi satu gitu ya, mengefisienkan suatu lembaga gitu. Tapi FIG ini juga mengefisiensikan asuransi-asuransi yang ada di Indonesia kayak Askrindo, Bumi Putra ikut nggak ya? Aku lupa.
jasa raharja, kayak gitu-gitu. Jadi ngumpulin jadi satu, ngobrolin, kemudian ya kita coachingnya seputar strength coach sih sebenarnya, gimana memaksimalkan kemampuan diri untuk kinerja yang maksimal, intinya gitu. Jadi eh, kerja konsultan di Surabaya ya, konsultan training di Surabaya kurang lebih 3 tahun. Kemudian eh, penasaran sama BUMN, nyoba di Bank BRI ya kurang lebih 2 tahun ya di sana. Culture-nya kurang cocok, maksudnya budaya kerjanya saya kurang cocok sama model korporasi seperti itu gitu ya. Kemudian pindah ke Malang, pindah ke Malang mengabdi di kampus Asia. Jadi balik kampus Asia mulai 2015 sampai sekarang. This is the long, kayaknya karir terpanjang saya sih di Asia ini, dan semoga cukup langgeng juga, dan saya cukup happy ngelihat perkembangan dari zaman saya kuliah. Saya kemudian terlibat banyak di struktural ya, terakhir ini maksudnya bantu di proyek-proyek prioritasnya Bu Rektor gitu ya. Jadi tahu bagaimana Asia ini tumbuh dan berkembang sampai seperti sekarang gitu ya. BTW teman-teman yang hybrid, untuk S2 awal mula hybrid berkembang itu dari S2 kita yang cukup keren dan solid sih pelayanannya. Jadi makanya kita buka yang S1 online gitu. Karena S1 online ini izinnya cukup susah ya sebenarnya. Kalau S2 sudah firm gitu. S1 kemudian sudah terverifikasi bisa bisa hybrid gitu ya. Dan teman-teman mungkin nanti 1 semester sekali kalau nggak saya ya datang ke kampus gitu ya, bisa ngelihat bagaimana secara fisik kampus kita gitu ya. Kecil-kecil cabai rawit ya. Jadi tetap ya eh, sebagai dosen pun juga harus jadi marketer. Jadi teman-teman belajar kombis ini sebenarnya bagaimana memaksimalkan kemampuan komunikasi, gimana cara negosiasi gitu ya, gimana caranya masuk ke diskusi gitu ya. Ya, mungkin untuk teman-teman yang menjudge dirinya introvert gitu ya, paksa sedikit demi sedikit gitu ya. Karena eh, sometimes ketemu sama orang, ngobrol hal yang baru kayak gitu akan nambah sesuatu insight yang teman-teman mungkin ya, yang dapat peluang baru yang teman-teman awalnya nggak miliki sebelumnya gitu. Pernah jadi agen asuransi juga ya, sampai sekarang sih kayaknya saya masih ngurusin asuransinya teman-teman juga. Jadi Institut Asia ini kan, tapi bukan agennya, bukan saya kebetulan, lembaganya sama ya, tapi sister company. Kalau saya dulu di Cap Life, jadi untuk asuransi jiwa, untuk asuransi kesehatan kayak gitu. Kalau Institut Asia ini asuransi kecelakaan, masuknya ke Cap General, bukan Cap Life gitu. Kemudian pernah jualan buku anak-anak ya, 3 Raksa. Kemudian sempat punya bisnis kecil-kecilan juga ya untuk pita bayi dan lain-lain gitu. Ini belum saya update juga ya untuk klien-klien yang udah pernah dipegang gitu ya. Memang karena online, jadi waktu pandemi itu banyak bank digital baru. Nah, waktu itu kita masuk tuh banyak coaching di area sana gitu ya. Jadi memang cukup menarik juga trennya waktu itu. Dan ini salah satu model coaching yang sebenarnya nanti akan pengen saya jalankan di Kombis tuh, harusnya dapat sih. Tapi karena sebagian hybrid, kayaknya nanti akan timpang teman-teman yang hybrid nggak bisa merasakan experience-nya gitu. Sebenarnya ini seru. Jadi untuk semester 1 teman-teman itu rata-rata setiap kelas pasti dapat ini gitu. Pasti dapat yang namanya Alpha Smart. Jadi mainan kartu dengan berbagai goals. Maksudnya tujuannya mau ngapain gitu ya, mau refleksi diri, mau setting goals, mau eh, apa lagi ya, mau lihat potensi diri ke depan gitu ya. Macam-macam sih apa yang mau dilakukan bisa dari sana gitu. Hobinya ini ya konseran, jalan-jalan, makan gitu ya. Nulis buku baru 1 gitu ya. Sebenarnya kemarin udah mulai ngedevelop sih, ngajak ngobrol deep learningnya Gemini Pro. Mau bikin buku lah gitu ya, coba gitu, tapi buku ajar ya, mungkin rencananya akan buku ajar yang update, karena saya tuh happy banget sama Gen Z sebenarnya. Jadi beberapa penelitian jurnal-jurnal saya itu relate-nya dengan Gen Z.
maksudnya ngambil audiens Gen Z gitu. Jadi kenapa? Karena Gen Z ini potensial banget ya. Kadang dicap generasi strawberry gitu, tapi pinternya eh, luar biasa gitu ya, potensinya gede banget gitu ya. Jadi gimana melihat dari berbagai sudut pandang. Dari politik saya ngambil, kemudian dari kemampuan ini saya pakai Gallup Strength juga itu juga saya udah coba ngambil, kemudian berpikir kritis saya sudah kemarin semester ini sih bulan ini harusnya jurnalnya terbit juga gitu. Jadi nulis buku sama teman-teman S2 ya, sekelas gitu ya, kita nulis bareng. Kemarin juga sempat diajak Burisa ke eventnya Endgame, ketemu Pak Gita. Kemudian Pak Gita datang ke Batu, wah kayak momen langka gitu ya, waktu senang-senangnya lihat podcast beliau, diajakin kayak wah beneran gitu. Kayak akhirnya gas aja berangkat gitu. Ini sorry, metode pembelajarannya bukan tatap muka ya, karena hybrid sebagian. Jadi eh, sebagian online, sebagian tatap muka ya teman-teman. Jadi dosen ini kalau di S1 harusnya cuma jadi fasilitator. Jadi teman-teman ini kita menginspirasi di kelas, tapi teman-teman ini harus coba ngerasain experience-nya di luar. Saya rasa kalau teman-teman yang udah kerja, experience-nya sudah pasti terbangun gitu. Jadi eh, yang namanya teoritis di kelas, pembelajaran di kelas ini bagian dari eh, pelengkap seharusnya. Jadi oh ternyata aku belajar ini tuh buat ini kayak gitu ya. Jadi kalau udah kerja tuh bisa nemu hal-hal yang mungkin bisa dikonklusikan gitu ya. Ternyata belajar ini tuh pentingnya buat ini ya kayak gitu. Yang dulunya kayaknya oh ini nggak kepake, ini belajar ini buat apa sih kayak gitu ya. Tapi kalau udah kerja itu rata-rata ngelihat hal sekecil apapun rasanya itu bagian dari belajar. Bahkan kesalahan-kesalahan itu juga bagian dari pembelajaran gitu ya. Diskusi kelompok, nah minggu depan aja mungkin eh, di-assign untuk diskusi kelompok gitu kan ya. Kalau sekarang kayaknya masih baru perkenalan-perkenalan aja ya. Kemudian role play, sebenarnya kalau role play ini kelas-kelas ketemu lebih enak gitu ya. Tapi kalau kelas hybrid biasanya standarnya diminta untuk bikin video kan ya teman-teman, karena kan nggak mungkin tugas kelompok ya, pasti susah gitu. Belum tentu ketemu, jadwal kerjanya belum tentu match gitu. Gitu teman-teman. Kriteria penilaiannya, eh, kita ada standar ya, biasanya di Simaka. Nah, itu juga ada beda antara kelas reguler dengan kelas karyawan malam gitu ya, atau kelas eksekutif. Nanti penilaian standarnya saya update yang baru aja nanti gitu. Nah, aturan kelasnya ya toleransi keterlambatan 15 menit ya, teman-teman. Kemudian tolong keaktifannya. Nah, kalau online gini sebenarnya standarnya sama-sama respect each other, sama-sama buka kamera dong gitu. Apa saya juga nutup kamera aja gitu. Jadi gitu ya. Jadi respect each other ya teman-teman. Kalau online aturannya misalkan, tapi teman-teman udah pinter ya, maksudnya kayak kapan harus mute unmute kayak gitu. Kayak tadi pagi saya ngajar di guru-guru SMK gitu ya. Wah, gangguannya noise-nya macam-macam gitu, tiba-tiba baru join suaranya masuk gitu kan ya, terus nggak sadar bahwa suaranya nggak termute gitu-gitu, macam-macam gitu. Jadi ada yang tiba-tiba share screen gitu, wah ternyata lucu-lucu juga ya ngajar gitu. Jadi ya harus fleksibel aja sih sebenarnya, tapi teman-teman saya rasa sudah cukup fasih menggunakan sesuatu yang sifatnya digital gitu ya, gadget dan lain-lain, pasti jauh lebih clean gitu. Dan apalagi yang standarnya setiap minggu udah pasti online, setiap hari udah pasti online, pasti udah paham gitu. 5 anti ya, ini tetap diterapkan dimanapun berada ya, nggak cuman di kampus, nggak cuman di kantor, tapi dimanapun berada ya. Jadi tolong untuk eh, dijaga koneksinya gitu. Maksudnya eh, sama-sama menjaga lingkungan lebih tertib, lebih terjaga gitu. Aduh, ini nggak bisa sesi perkenalan. Harusnya kenalan ya, saya yang online. Oke, oke, kenalan aja. Yang saya belum kenal. Yang saya belum kenal. Harusnya kenalan ya, akuntansi dong, akuntansi. Siapa nih Mbak Mbak Elisha yang akuntansi siapa aja ya?
Ah, 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 ah. Ada Kak Mustika Nanda, Oke. Kak Ah, Zahwa Dewi ini kayaknya juga akuntansi Bu. iya. Ari Nur, Aninda Nur Roma, Oke. Ya, beberapa tolong dong kenalan yang akuntansi terutama ya, yang bisa paling nggak jelasin kenalan namanya siapa, sekarang kerja di mana, posisinya apa gitu. Apa sih tujuannya teman-teman? Teman-teman ini yang mungkin sudah teman-teman ini yang mungkin sudah kerja ini currency-nya ya, nilai tukarnya itu adalah kayak gini, punya koneksi di mana gitu. Jadi one day ketika butuh, ketika apa, teman-teman bisa pakai gitu. Atau wah ternyata dia kerja di alat kesehatan nih, mungkin aku butuh nih suatu saat, atau di perusahaan apa yang lain yang nantinya teman-teman bisa saling berkolaborasi gitu. Ayo, ada yang mau kenalan? Nggak mau? Kak Sofi Lailatul, Trisnavia. Ini kalau online biasanya gini nggak sih Mbak? Ada Susah kayaknya banget. seperti ini juga Bu. Ada Oh, oke. juga kelas yang on cam semua, aktif semua gitu. Oh, tergantung dosennya. Dosennya off cam juga Tidak, aja gini ya. Gini aja tidak. nggak apa-apa kali ya. Saya Kayak nggak ikutan Bu lucu. kalau gitu. Dosennya tantrum juga ya, nggak bisa ini sekarang. Oke, saya langsung materi aja deh kalau gitu. Nggak bisa maksain juga ya teman-teman. Terima kasih. Nanti semoga bisa ketemu teman-teman kalau datang ke kampus ya waktu eh, acara apa Mbak biasanya? Kalau yang setahun 2 kali. Kelas onsite Bu. Ya, kelas onsite ya. Silakan menyapa ya. eh bisa bisa saling ketemu di sana ya, ngabarin oh lagi di kampus Bu gitu, ketemu juga boleh gitu ya. Sebentar saya izin saya screen ya. Mm, mm, mm. Yes. Slide-nya udah keluar ya, udah muncul ya. Sudah, Oke, Bu. thank you. Jadi komunikasi bisnis standarnya adalah gimana membangun personal branding ya, gimana caranya mengatasi miskom dan mempertahankan sentuhan manusia gitu kan ya. Kita sering banget komunikasi ini mungkin kebanyakan ya, mungkin atau separuh-separuh lah ya via digital gitu. Tapi boleh minta pendapatnya teman-teman nggak ya? Kira-kira kalau dengar kata komunikasi itu yang terbesit di benak teman-teman apa? Dengerin komunikasi. Via chat aja boleh, nggak usah ngomong. Ngomong lebih bagus. Oke, Membangun percakapan, Bu. membangun percakapan. Oke, biasanya terdiri dari berapa orang? Kalau misalkan kita ngomong sendiri, apakah termasuk komunikasi? Wah, gitu. Gimana nih, Asyar nih? Vibes isu global masih kerasa. Gimana nih maksudnya? Wih, ini ada yang belum mandi nih. Baru banget ya pulang kerja. Oke, sambil istirahat ya, sambil nyemil ya, buka puasa gitu. Ini penasaran nih, jangan-jangan ada yang sambil ini ya, sambil sholat raweh. Nggak ada yang ngechat nih, komunikasi. Oke, lanjut deh.
Ya, ini. Jadi pertukaran ide antar dua orang ya, ini menyampaikan informasi. Good. Itu. Jadi proses pertukaran ide. Jadi eh, bagaimana komunikasi terjadi itu ketika seseorang atau satu pihak ini ingin menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau kelompok gitu kan. Nah, atau mungkin sekedar memberikan informasi aja. Oh, aku mau ngasih tahu ini gitu. Mungkin mengeluarkan ide ini bentuknya macam-macam ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar juga bentuk informasi, sorry, komunikasi itu bisa verbal, non-verbal, dan lain-lain gitu. Jadi menyampaikan sesuatu bentuknya boleh ide atau informasi atau bahkan perasaan. Jadi eh, kadang orang itu nggak ngomong, tapi kita tahu orang itu perasaannya lagi kayak apa. Kasih contoh. Ada ya yang tiba-tiba ngambek terus diem gitu. Diem gitu. Tapi kita tahu ini, wah ini lagi nggak nyaman nih. Ini kenapa lagi nih orang gitu kan ya. Jadi kadang-kadang komunikasi itu bentuknya macam-macam. Bahkan cuman kalau teman-teman biasanya ya lagi di warkop gitu ya. Ada cewek cantik lewat gitu udah ngasih kode kelihatan doang gitu. Tek, wah, gitu kan kode nih berarti sebenarnya itu proses komunikasi gitu ya. Jadi ngasih tahu gitu. Oh ini cuma lihat lihat dari sudut matanya aja udah kelihatan ya. Oh, lagi ngasih kode nih, ngasih tahu nih gitu. Nah, jadi komunikasi itu sebenarnya tidak selalu soal kata-kata, bahkan cuman gestur kepala aja ngangguk. Ngangguk kan orang tahu nih bahwa orang itu setuju gitu atau geleng kepala orang nggak setuju. Orang berekspresi dengan emosinya kayak gitu, kadang marah, kadang nggak suka dan lain-lain itu bisa keluar gitu ya. Jadi ada yang bentuknya verbal, biasanya eh, verbal itu bisa ucapan lisan maupun teks gitu ya, sesuatu yang mungkin laporan laporan ke atasan itu bentuknya juga verbal berarti karena keluarnya dalam bentuk tulisan kayak gitu. Nah, yang nonverbal ini saya pernah baca buku, jadi nonverbal ini pengaruhnya jauh-jauh lebih besar impactnya ya daripada komunikasi verbal gitu ya. Contohnya gini, ini agak repot nih kalau orangnya soft spoken ya. Orangnya maunya marah tapi ngomongnya kalem gitu. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan miskomunikasi. Orangnya ngerasa oh so fine, orangnya nggak marah kok nggak apa-apa. Padahal memang standarnya orangnya soft spoken, tapi sebenarnya dia menyampaikan komplain atau marah gitu ya. Orang Jogja, iya ya, memang soft spoken tuh kayak ini penjual gudeg di Malioboro tuh loh ya. Kalau nggak beli ngomongnya halus tapi nyakit gitu kan ya gitu ya, atau yang jual salak gitu ya, bukan bukan cuman gado-gado salak, saya sih biasanya yang kena gitu ya, aduh nggak beli gitu ya. Nah gitu ya, bahkan bahasa tubuh. Nah, penampilan itu juga menampilkan komunikasi. Makanya apalagi teman-teman, saya yakin kalau teman-teman yang udah kerja gitu nggak usah dibilangin ya. Kalau mau meeting standarnya pakaiannya seperti apa. Contoh mau meeting formal gitu ya. Tapi ini juga sebenarnya kalau berpakaian pun atau berpenampilan pun ini sebenarnya tergantung lingkungan atau budaya kerjanya. Kalau emang budaya kerja casual gitu ya, atau teman-teman yang sifatnya agensi gitu, kan nggak menuntut sesuatu yang harus rapi, jali gitu ya. Maksudnya yang oh ketemu eh meeting harus pakai jas atau pakai batik gitu ya misalkan, atau hari tertentu pakai batik itu nggak harus gitu. Cuman bagaimana penampilan ini sebenarnya mewakili eh, diri kita di hadapan orang lain gitu. Kalau ada yang bilang kayak eh orang tuh nggak ngejudge penampilan, bullshit sih sebenarnya kalau saya bilang tuh ya pasti kalau nggak ngomong pasti batin sih gitu. Duh, baju kok gitu gitu kan ya, itu itu rata-rata kayak gitu. Jadi penampilan tuh penting banget ya teman-teman, tetap jadi prioritas gitu ya. Orang nggak mungkin sebenarnya, memang tidak diperkenankan untuk ngejudge gitu. Cuman ini gambaran diri kalian sebagai bentuk komunikasinya. Kalau dan saya tuh punya temen, bukan punya temen ya, punya kenalan lah ya, punya kenalan. eh Sampai kadang-kadang kita tahu kodenya. Kalau dia menghargai kliennya,
dia tuh bahkan sampai pakai dasi. Kalau enggak, dia enggak pakai dasi gitu. Jadi kayak itu kayak kode kayak oh ini klien penting, ini enggak gitu. Ada yang tipe yang kayak gitu. Kebetulan orangnya tipenya udah atasan banget gitu ya. Jadi bahkan timnya anak buahnya udah punya kode. Wah ini klien penting nih, Mbak. Si bos pakai dasi nih gitu. Jadi ada yang enggak gitu, enggak pakai dasi gitu. Tapi itu bagian dari gambaran diri seseorang terhadap orang lain. Supaya kita dihargai, ya kita paling nggak menghargai gitu. Ya, bahkan keheningan. Nah, silent treatment itu juga bentuk komunikasi ya, teman-teman. Ah, lanjut deh, nggak usah bahas. Oke. Mulai dari kenapa. Jadi kita belajar sesuatu itu harus dimulai dari kenapa kita belajar itu sih gitu. Jadi komunikasi itu paling nggak kita bisa memberikan sesuatu yang valuable. Jadi punya sesuatu yang bermanfaat buat nilai buat orang lain, punya nilai tertentu. Contohnya apa yang kita sampaikan itu bisa memberi informasi bentuknya atau membujuk ya, membujuk duduk, bukan ngapusi ya, apa ya membujuk, bukan bohong ya, tapi lebih ke eh, merayu seseorang untuk misalkan membeli sesuatu. Ini bagian kayak negosiasi kayak gitu ya, pitching. Pitching itu kan menawarkan sesuatu tapi tujuannya membujuk supaya investor tertarik sama produknya kita gitu ya, jualan ke klien gitu ya, apalagi bentuk produknya service gitu ya, jasa gitu, itu perlu banget yang namanya komunikasi gitu. Kalau barang, kadang-kadang barang itu eh, nggak perlu ada yang nawarkan. Contoh eh, yang Apple Boy siapa, jadi biasanya kalau beli barang karena mereknya, nah udah nggak usah diiklanin gede-gedean, yang beli udah pasti ngantri-ngantri gitu. Contoh kalau mau lebaran gini, ada toko kue legendaris gitu ya. Udah pasti closing duluan nih PO-nya sebelum lebaran gitu. Kadang-kadang udah, wah kita udah close order. Nah itu berarti nggak usah dibujuk, tapi orang udah mau sendiri gitu. Kemudian ada yang sifatnya menghibur aja nih, teman-teman yang suka bikin konten ya, kasih ngasih ngasih informasi sifatnya tapi menghibur gitu ya, atau untuk berkolaborasi gitu ya. Tujuannya untuk gimana dapetin kolaborasi bisnis misalkan, bentuknya kerjasama dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini tujuannya kenapa belajar komunikasi terutama untuk ranah bisnis gitu. Nah, prosesnya seperti ini, teman-teman. Ini sudah saya sederhanakan. Ada semester lalu saya pakai yang gambar yang asli, yang lebih rumit ternyata. Gitu. Belajar komunikasi kayak belajar coding, Bu, katanya gitu. Ya udah, kita coba sederhanakan ya. Eh, Bagian inti kita yang mungkin mengeluarkan ide adalah otak ya. Jadi otak itu mungkin keluarnya bentuknya kata-kata, mungkin bentuknya ide, gambar, atau bentuknya adalah perasaan gitu ya. Itu bagian dari emosi kita. Nah, mulai dari harus ada pengirimnya dulu ya. Jadi harus ada yang punya ide dulu, kemudian di encoding. Jadi di encoding tuh dirubah gitu ya. Otak ngomongnya, oh ini mau bikin, eh, mau jualan maca, contohnya gitu ya. Oke, nah bentuknya kayak gimana nih? Dari divisualisasikan gitu ya. Entah itu ngomong sama orang, entah itu langsung melakukan action gitu ya, langsung tindakannya langsung gitu ya. Langsung dibikinin prototipenya, langsung bikin posternya misalkan. Dari sana diubah supaya orang tahu, oh kamu punya keinginan buat pengen buka bisnis maca misalnya gitu ya. Nah, dan di situ kuncinya adalah kalau komunikasi bisnis berhasil, berarti eh, harus tahu targetnya siapa, cara ngomongnya ke siapa, itu harus beda, teman-teman. Harus di customize. Teman-teman mau ngomong sesuatu ke anak kecil atau nawarin barang ke anak kecil dan ke orang dewasa itu pasti konsepnya lain gitu kan ya. Anak kecil ini sukanya apa sih? Sesuatu yang baunya kayak gimana sih? Fun ya, bentuknya lucu mungkin ya, kayak gitu-gitu. Yang dewasa ya gimana gitu. Lebih sifatnya lebih kayak profesional mungkin ya. Cara komunikasinya lebih sopan dan lain-lain. Jadi eh,
harus tahu target marketnya siapa yang diajak bicara, siapa yang ditawarin produknya, kita harus tahu. Dan medianya kayak apa, kayak tadi. Kalau anak kecil, mungkin kita tambahkan sesuatu yang fun, lucu, anak kecil suka, warnanya menarik, misalnya kayak gitu. Itu anak kecil gitu. Kalau ke orang dewasa mungkin yang lain. Nah, medianya sekarang, salurannya apa sih gitu. Nah, bisa aja kita mau komunikasi sama orang itu bisa komunikasi langsung ya, berarti direct tanpa media sesuatu, atau eh, boleh kirim pesan, boleh kirim email, boleh masang iklan ya, boleh presentasi, itu bentuk-bentuk medianya gitu ya. Kemudian decodingnya, nah ini pesannya diterima ya, mungkin bisa dilihat mata, didengerin ya, eh, sesuatu yang akhirnya orang lain tuh paham apa yang disampaikan gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ya, nggak bisa main game. Biasanya kalau kelas saya selalu ada main game gitu kan ya. Nah, kenapa sih teman-teman, pernah kan pasti teman-teman ini ngalamin miskom? Boleh dong sharing miskom kenapa ya? Sama siapa sih kayak gitu? Seringnya perkara apa sih? Ayo, boleh dong ngechat, boleh dong ngomong gitu kan ya. Minta interaksinya dong. Miskom, masa sih seumur hidup nggak pernah miskom? Pasti pernah kan? Saya boleh cerita nggak Bu? Tadi Boleh dong. kebetulan ada kejadian miskom juga di tempat kerja. Mm-mm, Jadi eh, saya kan kerja di rumah sakit. mm-mm, Di IGD itu ada ada pasien periksa kayak pemeriksaan darah lengkap sama fungsi hati. Pasien ini eh, belum selesai kayak diperiksa sama dokternya, tapi sama perawatnya ini kayak ngambil keputusan sendiri. Jadi sudah diselesai observasi juga ngomong sama perawatnya si pasien ini tadi punya riwayat sakit hati gitu loh. Maksudnya bukan sakit hati yang karena perasaan Iya, apa-apa ya. hepatitis gitu-gitu ya. Apa Iya. sih? Hepatitis ya. Aku lupa Bu diagnosanya apa, cuman itu ada hubungan sama hati. Nah, Mm-mm, di perawat ini karena pasien ini termasuk pasien kritis, jadi kayak diprioritaskan untuk mm-mm. melakukan segera periksa OTPT gitu Bu. SGOT, SGPT mungkin ya itulah buat Ya, pemeriksaan fungsi hati. liver Terus ya. iya, dokternya ini ternyata masih observasi, belum selesai. Dan buru-buru dimasukin, ini yang ngalamin lebih ke unit lain ya, Bu. Jadi di Hmm, rumah sakit itu ada unit Kesmik, di mana Kesmik ini mengurusi bagian tentang asuransi, BPJS, dan kawan-kawannya. mm-mm. Ini tuh nggak bisa langsung diklaim, terutama kan sekarang karena ada kebijakan 144 penyakit yang tidak bisa di cover sama BPJS kan. Ya, Pasien yang ya. datang menggunakan BPJS, diagnosa awal itu liver tadi dengan kondisi yang kritis, jadi eh, bisa ACC, cuman ada satu diagnosa lagi yang baru terbaca sama dokternya itu eh, ada infeksi saluran kencing kalau nggak salah, ISK, Mm-mm. dan ginjalan juga bermasalah. Yang di cover sama BPJS, yang dikonsulkan sama perawat tadi, cuman livernya aja. Setelah itu BPJS ACC bisa, tapi waktu di apa belum selesai observasi sama dokternya, ternyata ada penyakit baru lagi yang nggak bisa di cover sama BPJS, dan kebetulan pasien ini juga termasuk pasien yang bisa dikatakan punya keuangan yang terbatas, jadi sedikit Hmm. keberatan juga. Akhirnya nggak tahu ujungnya gimana itu. Terima kasih Bu. Oke, jadi miskom antar divisi bisa mungkin ya, atau dari antara perawatnya sama pasiennya gitu ya. Lebih ke perawatnya mungkin Bu. Perawat yang salah info kali ya gitu ya. Jadi menimbulkan miskomunikasi sama pasiennya nggak sih? Kalau pasiennya kan kadang-kadang nggak tahu bahwa ada penyakit yang tercover dan tidak. Itu kan yang punya pasti eh, rumah sakit gitu ya. Kadang-kadang pasien atau kita aja ya pengguna jasa BPJS gitu nggak terupdate gitu. Kalau nggak kita cari tahu, kalau nggak ke teman lain lagi cerita gitu ya. Kalau nggak ada pengalaman yang sudah terjadi gitu, mungkin kita nggak
eh, informasi dengan baik gitu. Boleh tahu nggak Mas Asyar, ini rumah sakit mana? Rumah sakit Jatimiriam, Bu, di daerah Lawang. Itu satu yayasan sama RKZ, apa? Panti Waloyo Sawan di Malang. RKZ. Oh, itu satu satu yayasan ya. Satu yayasan, Bu, betul. Oh, oke. Ya, ya, terima kasih. Yang lain, yang lain. Alias boleh ya daripada ngantuk ya. Udah jam 10. Wes ketip-ketip gono. Ayo, yang lain, yang lain. Masa akur-akur Kalau terus lah ini sama orang-orang. kalau Ayo saya ya. belum ada, Bu. Oh, Belum oke. ada kayak Bu. Belum ada, nggak pernah miskom ya. Ngalahan kayaknya. Ya, yang lain yuk. Siapa nih? Nih. Fortina. Yang simple, contohnya seperti saat sedang chat sama orang lain, tanda baca berpengaruh besar terhadap seseorang yang bisa menerima pesan sesuai dengan yang dimaksud. Atau bisa terjadi miskom tersebut, termasuk contoh miskom bukan bu. Oh ya, itu kadang-kadang, terutama cewek ya, A-nya kurang gitu ya. Kayaknya miskom nih bakal perang ya gitu ya, perkara titik komanya salah gitu ya. Coba nih kalau cowok yang baca ya. Yang simpel contohnya seperti saat sedang chat dengan orang lain. Tanda baca berpengaruh besar terhadap seseorang bisa menerima pesan sesuai dengan yang kita maksud atau bisa terjadi miskom tersebut. Termasuk contoh miskom bukan bu hehe. Cowok tuh pasti baca gitu kali ya. Seret gitu ya. Kalau cewek coba itu ditambahin titik, koma, huruf A, huruf yang lain ditambahin kayak gitu ngaruh banget ya jadi miskom ya gitu ya. Pasti banyak ya pengalaman-pengalaman yang akhirnya sebenarnya membuat sesuatu ya yang harusnya tidak perlu ya. Kalau udah miskom tuh kan kayak nambahin kerjaan nggak sih teman-teman, pasti ya kayaknya harus perlu banget kayak mengkomunikasikan ulang atau meluruskan, menjelaskan, perlu effort itu gitu. Sebenarnya harusnya nggak perlu gitulah ya. Jadi miskom itu kalau dalam bahasa komunikasi itu bisa dua bentuknya ya. Satu noise gitu ya, memang karena gangguan teknis ya, eh, kayak tadi, atau secara konteks. Nah, konteks ini macam-macam teman-teman. Mungkin bisa perbedaan latar belakang ya. Mungkin eh, Indonesia ini kaya banget ya, budaya bahasa ya terutama itu kan sebenarnya juga bisa terjadi apa ya, jadi bahan untuk miskom gitu. Kadang-kadang ngomongnya gini tapi, atau ngomong deh sama teman-teman yang dari Medan atau Batak gitu kayak keras banget ya. Saya dulu pernah pelatihan BRI itu awal-awal yang di Jakarta itu satu mes gitu, rata-rata ternyata banyak banget nih dari eh, Batak gitu-gitu ya, keras banget ngomongnya dan kayaknya kita nangkepnya langsung pertama kali ngomong, wah orang ini kok kok marah, kok gampang marah sih sama orang gitu, tapi enggak, memang standar komunikasinya mereka gitu ya gitu. Ini klarifikasi ya. Nih ada dari Amanda juga ya, staf menyampaikan informasi dengan nada terburu-buru atau datar sehingga tamu merasa tidak dihargai. Benar, makanya ekspresi itu penting ya kadang-kadang teman-teman. Sepertinya kayak eh saya tuh ada sebenarnya di mahasiswa IBM gitu. Wah, saya tuh sampai cerita ke salah satu dosen yang lain, ngajar eh batch ini enggak gitu. Iya. Wah, kok rasanya aku berasa dicuekin ya gitu. Itu satu orang sebenarnya. Kenapa? Karena mukanya ini flat banget gitu, kayak mungkin lebih ke jutek kali ya, kayak dia tuh nggak suka banget sama gue gitu rasanya, nangkapnya gitu, padahal nggak, ternyata setelah ada dosen yang udah reguler ngajar, enggak mam, itu tuh sebenarnya nggak kayak gitu, memang anaknya kayak gitu gitu. Terus one day waktu aku berangkat kerja tuh ketemu dia habis beli cilok kalau nggak saya di depan kampus gitu, bisa ketawa. Nah ini ternyata kayak aku tuh happy banget ya ngelihatnya, padahal cuman butuh ekspresi itu gitu, karena kadang-kadang tuh kita salah tangkap ya, kadang-kadang hal-hal kayak gitu mempengaruhi situasi juga. Jadi eh, saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga nggak kayak saya juga ya, kita kan beda-beda apa ya, kebiasaan juga. Saya tuh kalau mungkin berangkat ke kampus pas naik motor kayak gitu-gitu ya, ketemu orang gitu ya, tiba-tiba
mukanya sumringah happy gitu. Saya ketularan teman-teman kayak wah kok kok happy gitu ya. Jadi itu padahal sebenarnya juga nggak ada sangkut pautnya kenal aja enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang ngelihat yang sedih juga, duh orang itu mikir apa ya. Jadi kayak gitu sih. Kadang-kadang kayak kayak selewat kepikiran kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak ada sangkut pautnya juga sama kita gitu. Nah, balik lagi ke soal sosial budaya kayak gitu ya. Nah, ini perlu banget kayak tadi kita paham audiensnya siapa. Kayak saya dulu waktu di BRI itu agak kaget-kaget gitu awal-awal banyak orang Batak ya gitu ternyata di BRI ini gitu. Terus ternyata setelah kenal ya karena kita kan biasanya di mes itu kurang lebih 3 bulan kayak gitu ya 3 bulan sampai 5 bulan kayak gitu kenal kan akhirnya oh ternyata orangnya baik banget ya ternyata kayak gitu jadi komunikasi itu juga ya ini eh, yang saya ucapkan itu kayak contohnya oh orangnya di awal kayak suka marah ya orangnya ngomongnya keras ya kayak gitu-gitu ya nah itu yang namanya halo effect teman-teman apa yang kita lihat di awal jadi yang gaungnya di awalnya ternyata oh belum tentu sama aslinya nggak kayak gitu gitu jadi itu kadang-kadang kita perlu menciptakan halo efek yang positif ke orang lain gitu jadi supaya satu mungkin menghindari kayak gini kadang orang-orang menahan diri untuk berkomunikasi karena lihat ekspresinya kita gitu memang ada orang-orang yang sengaja memasang ekspresi seperti itu tujuannya untuk disegani orang lain gitu mungkin dengan jabatan tertentu kayak gitu ya eh nggak terlalu banyak interaksi nggak terlalu banyak ngomong tujuannya memang punya batasan gitu nanti kalau mau kontak saya biar lewat manajer saya misalnya gitu ya jadi dan dia nggak coba untuk nge-reach orang lain dulu nggak mau kenalan sama orang lain dulu gitu dan itu bagian dari personal branding kita gitu teman-teman kalau komunikasi yang kayak saya bilang tadi di awal, jadi komunikasi nggak cuma kata-kata. Apa yang kamu tampilkan, apa yang kamu ucapkan, sikap kalian itu bentuk bentuk komunikasi sebenarnya. Oh, Asyar nih contohnya. Oh, kelihatannya ramah ya, kayak gitu misalkan ya. Oh ya, memang karena sering eh, berkomunikasi sama orang di rumah sakit, memang sudah pernah ikut pelatihan mungkin ya diminta untuk seperti itu atau standar rumah sakitnya menerapkan kayak gitu ya misalkan dan itu jadi bagian personal branding kita lama-lama kayak gitu jadi contohnya Asia juga Asia ini mulai dari tagline udah ganti-ganti waktu awal mula ganti dari sekolah tinggi ke institut kita pakai tagline Go Beyond Your Limit jadi ayo kalau melakukan sesuatu sampai maksimal atau bahkan melebihi batas wajarnya kita gitu. Jadi kayak ibaratnya pol-polan lah gitu. Jadi nggak cuman diambang oh kamu maunya segini aja, yuk lompat lebih jauh lagi maunya gitu. Dan kemudian hal kayak gitu menjadikan beberapa dari kita ini ya mungkin dari internal juga berusaha untuk jadi orang yang maximizer gitu. Nyoba sesuatu ya pol-polan ayo, ayo. Nah, karena mungkin ya ritme kerja orang tuh beda-beda ya. Ada yang petnya cepet, ada yang enggak gitu ya, ada yang punya batasan, wah kayaknya segini cukup gitu ya. Jadi timpang lah jadinya. Nah, tapi itu sudah jadi budaya kita. Mungkin ketika Bu Risa periode pertama itu gitu. Kemudian diganti dengan kuliah asik kekinian. Vibes-nya beda, teman-teman. Jadi vibes-nya beda. Apa tagline yang kita berikan ini jadi wajah baru buat kita, cara komunikasi kayak kita bahkan sampai ke tindakannya. Jadi bagaimana dosen-dosen ini membawakan materi. Jadi kebetulan ketika teman-teman libur kemarin 2 mingguan samping sebulanan itu dosen-dosen belajar lagi. Salah satunya bagaimana membuat materi itu jauh lebih bagus lagi, lebih punya experience ke teman-teman dan lebih berguna gitu. Dan terutama gimana cara penyampaiannya biar lebih fun gitu. Jadi kemarin kita diinkubasi lah ya kayak di kelas-kelas baru lagi kita belajar sesuatu yang baru lagi, upgrade diri lagi gitu ya. Tujuannya adalah gimana itu tadi kita selaras dengan apa yang dikomunikasikan. Wah, tagline-nya kuliah asik kekinian, tapi
ternyata kurang asik gitu ya. Nah, itu jadi masukan buat kita, jadi temuan yang harus dilakukan. Oh, perlu di-upgrade nih kayaknya gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan bagian dari masukannya teman-teman juga gitu ya. Mungkin nggak semuanya bisa asik gitu kan ya, tapi dengan asik itu sebenarnya kalau misalkan ngajarnya standar tapi materinya bermanfaat itu masih tergolong asik kalau menurut saya. Ada nilai take away-nya. Jadi ada yang bisa dibawa pulang gitu ya. Ibaratnya kalian kelasnya nggak sia-sia, nggak cuma dengerin doang ya, sambil lalu ya, sambil gambar doang, sambil ngobrol sama temennya kayak gitu ya. Tapi paling nggak teman-teman bisa bawa ilmunya gitu ya, bawa pengalamannya kayak gitu di sana. Jadi ketika teman-teman masuk ke dunia profesional ya, teman-teman juga harus bisa membuat yang namanya komunikasi diri dalam bentuk personal brand gitu. Boleh lewat citra diri yang sesungguhnya ya, penampilan kalian, atau sekarang ini komunikasinya juga lewat digital ya, konten-konten yang kalian posting, yang kalian follow, yang kalian like ya, itu bagian dari personal branding kalian gitu ya. Kadang-kadang oh ternyata suka yang kayak gini ya, yang quote-quote kayak gini ya, oh ternyata suka postingan yang kayak gini ya, itu kan ketemu nih kadang-kadang di satu postingan tertentu kayak gitu ya. Nah, komunikasi poin utamanya itu harus jelas dan efisien. Jadi ini yang paling susah menurut saya. Bagaimana seseorang itu menyederhanakan kalimat untuk disampaikan ke orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang lain lebih paham. Kadang suka yang, wah ngomongnya ngalor ngidul, ditanyain maksudnya apa? Oh nggak tahu gitu ya. Nah itu berarti eh, nggak ada nih poinnya gitu, nggak ketemu poinnya apa gitu. Nah poin pentingnya adalah gimana teman-teman menyampaikan sesuatu ini dengan jelas dan efisien, apalagi dalam bentuknya komunikasi di dunia bisnis, menawarin sesuatu, bikin proposal itu penting banget. Jadi dulu saya kerja, awal-awal kerja di training consultant itu di tes lah. Kita tuh selalu di challenge sebenarnya. Bikin proposal gitu. Saya bikin proposal 7 halaman. Menurut saya kayak ya udah ini udah cukup nah ya gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Dicoretin Bapak. Cet, 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 cet. Bikin maksimal 3 lembar dan itu sudah termasuk penawaran. Jadi proposal 2 halaman, 1 lembar surat penawaran. Kayak gitu. Jadi bagaimana menyingkat, kalau sekarang enak, sudah ada ChatGPT, sudah ada Gemini, sudah ada Copilot, ya, ada yang sangat membantu itu ya. Jadi eh, kalau dulu bikin proposal pasti mikir sendiri ya, mikir sendiri ini ngapain sih, isinya apa, harganya berapa, produk kita tuh apa sih yang ditawarin kayak gitu-gitu ya. Nah, kita perlu improve area negosiasinya di mana segala macam dan ternyata itu menurut saya powerful banget. Jadi gini, apalagi untuk orang-orang sekarang yang fokusnya rendah. Bayangin ya, yang kemarin di kelas katanya suka nonton Dracin yang CEO ketemu apa gitu kan ya. Nah, itu tuh menanggapi fokus manusia sekarang ya, yang sangat-sangat pendek. Cewek-cewek yang suka nonton drakor, saya ngalamin nonton drakor nya Ji Chang Wook kalau nggak salah itu yang kerajaan-kerajaan itu 50 episode teman-teman. Saya ingat banget waktu itu saya cuti melahirkan kalau nggak salah habis ya 50 episode. Nah, turun ke 24 ya, turun lagi ke 16. Ada sudah sekarang mungkin trennya di 12, bahkan ada yang cuma 8. Kayak saya barusan menamatkan The Art of Sarah kayaknya cuma 8 gitu. Pendek ya, kayak rasanya kayak nonton film, vibes-nya kalau saya terakhir. Oh nggak sepanjang dulu ya, kayak kayak 8 tuh kayak oh, sehari kelar ya gitu. Kalau dulu 50 tuh kayak wah ini perlu berapa minggu ini gitu ya. Kalau itu sekarang semakin pendek fokusnya. Nah makanya komunikasi itu harus makin jelas gitu. Dan ini saya kemarin dengerin satu insight ya, ternyata eh, yang film Drajin-Drajin itu cost-nya tuh rendah banget untuk bikin. Jadi kalau dibandingin Pixar bikin film
konsep sampai film jadi kurang lebih 2 tahun sampai 4 tahun aku lupa. Budgetnya berapa? 100 juta dolar kalau nggak salah. Kemudian keuntungannya aku lupa berapa miliar gitu ya. Nah, dari Drajin itu keuntungannya bisa 12 kali Pixar dan bikinnya cuma 2 minggu, teman-teman. Jadi eh, apa yang terjadi bahwa sekarang itu dunianya sudah beda. Ya, fokusnya orang beda. Ya mungkin kalau dulu fokusnya orang kualitas ya. Kita ngeliat Pixar, Disney, eh, sedetail itu, semulus itu gitu ya. Sekarang Drajin itu mereka skripnya mirip-mirip kan. Cowoknya kaya, ceweknya orang biasa, ketemu nikah gitu ya. Terus kalau dan itu biasanya iklannya ke cewek-cewek misalkan atau ke cowok-cowok iklannya beda lagi. Dari cowok yang biasa jadi berdaya kayak gitu-gitu. Jadi pride-nya kena. Jadi eh, apa yang jadi algoritmanya itu bisa nembak ke orang yang tepat gitu. Cowok, kalau kamu misalkan cowok ya iklannya nanti drama yang ini, kalau cewek yang ini, dan orangnya cuma diganti aja, ceritanya nggak beda jauh kan, teman-teman gitu. Dan itu ternyata kebaca algoritmanya, misalnya ke tengah-tengah, oh ini nggak terlalu laku nih, nggak usah diterusin gitu, bisa sampai kayak gitu. Jadi munculnya itu dan sampai sekarang akhirnya melihat kondisi yang cukup mengkhawatirkan sudah dilarang kan ya sekarang drajin-drajin yang pendek-pendek itu karena memang eh, memberikan efek menyenangkan di otak tuh pendek-pendek gitu. Jadi wah kesenangan tapi apa ya nggak harus effort lebih gitu. Dan itu akan jadi mindsetnya kita ke depan. Kalau nyari sesuatu maunya yang gampang kayak gitu-gitu. Jadi itu cukup bahaya lah ya. Apalagi kalau kita, ya itulah kalau ngomongin soal brain root segala macam ya bahkan di Roblox kok ada games yang brain root juga kan aku agak khawatir gitu kemana nggak ngobrolin anakku coba jangan main yang itu bisa nggak gitu jadi sebagai orang tua juga was-was ya jadi brain root kayak kayak gitu kita udah nyoba oh nggak usah nonton reels nggak usah nonton short gitu kan ya efeknya kalau mau nonton ternyata jauh lebih bagus kayak misalkan nonton series di Netflix itu malah nggak apa-apa cuman dibatasin yang punyanya anak-anak kayak gitu jadi teman-teman kayaknya sih nonton Netflix jauh lebih ini ya atau yang lebih panjang itu akan jauh lebih bagus gitu paling nggak kita masih punya fokus yang lebih panjang kayak gitu itu sih lanjut nah ini skill wajibnya sekarang tuh konteks switching ya contohnya ini apa sih jadi eh, kita itu bisa menyesuaikan diri di mana kita lagi ngomong, lagi ngobrol, lagi diskusi sama siapa gitu. Kadang-kadang kan kalau kita di dunia kerja aja kita tahu nih kita ngomong sama teman ngobrolnya casual gitu. Tiba-tiba ada customer datang, ada klien datang, ada pasien datang gitu kan ya. Kita ngobrolnya udah beda gitu ya. Konteksnya jauh lebih profesional, lebih sopan, lebih menghargai orang lain, mungkin kayak gitu ya. Dan itu eh, bener-bener kayak jadi skill yang baru gitu. Makanya kadang-kadang eh, ini kayak kita tuh punya ber, berbagai wajah ya, punya banyak wajah gitu kan ya. Eh, dan semakin dewasa saya sadari ya, dulu idealisme saya tuh kalau ngelihat orang bermuka dua, bermuka tiga kayak gitu ya, itu kok rasanya eh, sebel banget gitu. Tapi semakin dewasa saya cukup menyadari dan cukup terbuka dengan orang-orang yang seperti itu. Oh, itu skill ya ternyata gitu. Jadi se mungkin kalau saya nggak punya skill itu gitu ya, tapi saya melihat orang lain punya skill itu ya, itu ternyata bagian dari komunikasi dia gitu. Ternyata itu nggak semua orang bisa melakukannya kayak gitu. Eh, kadang-kadang orang kayak gitu jauh lebih profesional ya. Kadang-kadang kalau saya menyadari kayak saya tuh tipe yang mudah banget kebaca emosinya kayak gitu. Kalau sudah eh emosi kayaknya mendingan nggak ketemu orang dulu misalnya kayak gitu daripada nanti kayak nggak enak gitu. Kecuali memang sudah di set jadwalnya nggak bisa dirubah misalnya gitu. Tapi dengan orang-orang yang seperti itu bisa banget menata eh, mimik wajahnya gitu. Itu bagian dari komunikasinya. Tiba-tiba jadi oh tidak terjadi apa-apa gitu. Itu agak agak PR sih sebenarnya kayak wah
Ternyata itu memang skill yang harus dimiliki ya di dunia kerja itu. Kadang-kadang seperti itu, apalagi yang banyak berurusan dengan orang lain gitu. Jadi saya punya teman dulu waktu teman SMA saya jadi pramugari gitu. Waktu ngobrol di tongkrongan, ceritanya, wah kalian tuh ngelihat kayak pramugara tuh enak ya terbang kemana-mana mana. Kita itu hampir gak istirahat tuh sebenarnya. Jadi kalau mereka dapat round pagi, misalkan terbang jam 5 gitu, jam 3 itu udah OTW bandara itu udah OTW bandara, udah make up full ya, udah sanggulan segala macem, pakai wedges tinggi kayak gitu ya, capek gak boleh kelihatan. Lagi berantem sama cowoknya nggak boleh ditunjukin kayak gitu ya. Bahkan teman-teman ada yang mungkin sekelas, saya lupa ya, kalau nggak SQ ya Qatar Airways. Jadi tesnya itu cuman berdiri aja di CCTV, tapi ada ruangan dikasih CCTV, tesnya berdiri aja. Siapa yang bertahan dengan gaya yang masih tetap anggun ya, kakinya nggak ditekuk, nggak goyang-goyang, nggak, mukanya nggak tiba-tiba cemberut, capek, ngeluh kayak gitu, itu yang lolos teman-teman. Yakin itu yang kandidat yang bakalan dilolosin. Bahkan ada perusahaan yang untuk menseleksi kandidatnya bentuknya kayak gitu gitu. Jadi memang gimana kita untuk, mungkin kalau saya konteks switching ini lebih kayak gimana kita memposisikan sesuatu dalam kondisi tertentu gitu ya. Tahu kira-kira ngobrol sama siapa ya, di mana kayak gitu ya. eh Dampaknya kayak apa? Kalau di tongkrongan ya udahlah bercandaan doang kayak gitu ya misalkan. Tapi kalau dalam konteks bisnis, kesalahan kecil itu bisa fatal. Salah manggil gitu ya. Kadang-kadang kita sungkan sendiri ya, apalagi misalkan di grup gitu ya. Di grup kolaborasi dengan siapa, ternyata kita salah masukin chat, itu malu kan. Mungkin kayak wah kesannya kok kurang bagus gitu. Padahal kalau dinilai dari sisi manusiawi atau enggak manusiawi loh, kita bikin kesalahan itu, ya kan? Mungkin yang kita handle banyak gitu kan ya. Dan kadang-kadang kalau chat WA itu, kalau lagi ngechat siapa terus ada pesan masuk, ya masuknya di sana gitu ya. Kesalahan teknis kecil aja kadang-kadang eh, ya dampaknya lumayan gede gitu ya, entah secara pribadi atau dari sisi perusahaan gitu. Nah, itu sebenarnya banyak banget kalau ngomong soal kesalahan kecil yang akhirnya jadi banyak ya. Contoh-contoh kayak tadi yang si Elias lakukan ya, dia boykot itu kan sebenarnya dari mungkin kesalahan sesuatu yang harusnya nggak dilakukan gitu, bisa ditahan gitu. Tapi karena kesalahan itu satu negara kena dampaknya, bisa kayak gitu. Nah, ini lalu lintas komunikasi ya, itu ada dua ya teman-teman. Jadi kalau di bisnis itu ada internal sama eksternal. Nah, internal sendiri ini yang ada di dalam rumah kita, maksudnya rumah perusahaan ya. Baik itu dari eh, atas ke bawah ya, dari bawah ke atas gitu ya. Itu bagian komunikasi internal. Contohnya, kalau misalkan dari manajemen ke karyawan, bentuknya apa? Perintah, instruksi, briefing ya, memo mungkin ya, memo catatan kecil untuk melakukan sesuatu gitu ya, atau briefing, meeting, melakukan sesuatu, activity, agenda kayak gitu ya. Intinya sesuatu yang sifatnya mungkin perintah, arahan, instruksi gitu. Nah, kebalikannya, upward itu ke atas. Nah, apa yang sudah kita lakukan, kita komunikasikan ke atas. Bentuknya apa? Bentuknya laporan. Jadi mungkin laporan kerja, mungkin analisa tertentu, mungkin yang sales ya jadi tren sales bulan ini, 3 bulan ini, laporan kuartal 1, 2, 3 ya, atau masukan dari customer kita ya, review customer kita, atau laporan penggunaan barang, laporan stok dan lain-lain, itu bentuknya dari karyawan ke manajemen. Nah, gitu. Nah, beda lagi eh, komunikasi eksternal dari perusahaan keluar. Nah, keluar itu bisa kemana? Jadi ini juga harusnya
masuk masuk dan keluar ya teman-teman. Jadi ada yang inward itu eh, kita lagi nyari masukan dari mahasiswa kita. Nah, itu inward, mendengarkan keluhan customer gitu. Lagi menganalisis pasar. Nah, itu kebutuhannya apa sih? Nah, gitu. Dari pelanggan atau investor ke perusahaan, ya. Lagi melakukan riset-riset pasar gitu. Terus kemudian kalau outward keluar itu eh, kita memberikan informasi ke customer ya. Contohnya kita lagi ngiklan, contohnya kita lagi eh, misalkan surat permohonan maaf ya, atau press release gitu kan ya, atau kita lagi launching produk-produk baru, eh, ngundang ngundang customer-customer kita. Nah, itu outward. Bagaimana bentuknya macam-macam ya, teman-teman. Jadi mungkin yang outward ini bisa bentuknya event ya, bisa iklan, bisa branding juga ya, rebranding juga gitu ya. Bagaimana kita memberikan informasi terkait perusahaan ke customernya kita. Nah, impact, dampaknya. Nah, dari konteks switching itu ya, kalau misalkan komunikasinya berjalan lancar, hasilnya bisa bagus untuk karir sama perusahaan. Itu inline, teman-teman, saya yakin. Kalau personalnya bagus, saya yakin akan support ke perusahaan. Nah, atau sebaliknya gitu ya. Perusahaan memberikan eh, tempat yang nyaman, kemudian perusahaan memberikan fasilitas yang baik, atau mungkin dari sisi hak karyawan diberikan dengan sangat baik gitu ya. Itu juga bentuk nyata komunikasi. Jadi eh, bagaimana kalau itu kan bentuk yang bisa kita rasakan sebagai karyawan ya. Jadi bentuknya karyawan kita ngerasain, kemudian dampaknya ke sesuatu yang action gitu. Jadi mungkin wah perusahaan udah ngasih yang bagus nih, atau kita pride sama perusahaannya, kita proud bangga sama perusahaannya kayak gitu. eh, Mungkin mau nggak mau dalam alam bawah sadarnya kita itu secara sendirinya kalau kita bangga kita pasti akan jauh lebih produktif. Kita udah suka tempatnya, kita happy kerja di sana kayak gitu ya. Tujuannya lain nanti impactnya apa? Kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan gitu, melayani customer jauh-jauh lebih ikhlas gitu ya. Jadi eh di chat jam berapapun dibales misalnya kayak gitu, direspon segala macam misalnya kayak gitu. Tujuannya em, ya pastinya nanti kalau di perusahaan pasti brand image-nya keangkat gitu. Perusahaan dapat nama baik juga ya, teman-teman juga. Jadi kadang-kadang gini, ada dua sisi ya. Ada perusahaan yang terkenal karena karyawannya gitu. Contohnya, kalau karyawannya eh, melakukan hal sangat-sangat positif, impact-nya gede, kadang-kadang tiba-tiba keangkat brandnya gitu. Apalagi zaman sekarang ya gampang banget viral gitu. Kayak eh dulu Gojek gitu ya. Memang pintar banget ngambil momennya. Teman-teman Gojek dulu awal-awal misalkan lagi banyak yang demo kayak gitu ya. Nah, ternyata atau ada sesuatu lah, teman-teman driver Gojek itu kan biasanya saling bantu gitu ya. Dulu solid banget gitu, gampang banget bantuin orang, akhirnya terdengar di perusahaan, difilmkan atau dijadiin iklan, saya kayak gitu. Nah, eh yang ini juga ya, jadi meminimalisir drama dan kesalahpahaman. Kalau teman-teman sudah secara template sudah komunikasinya udah bagus ya, sudah jadi kebiasaan secara positif, eh, cara bicaranya, milih kata-katanya, sikapnya, kayak gitu ya. Itu bisa mungkin meminimalisir yang namanya drama di perusahaan sama kesalahpahaman kayak gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya PR banget ya kalau untuk perusahaan, dan hal-hal seperti ini nambahin pekerjaan gitu yang harusnya nggak usah ada, tapi ya pasti yang namanya ketemu sama manusia ya ada emosinya ya. Kalau kita kerja sama robot ya udah nggak ada miskom, tapi mungkin rusak ya, perlu update, perlu apa kayak gitu aja gitu. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, miskom itu sebenarnya sesuatu yang wajar-wajar terjadi sih gitu. Cuman bagaimana tingkatannya ya,
bagaimana responnya, dan bagaimana cara penanggulangannya yang harus dipikirkan gitu. Nah, sekarang, Mbak, teman-teman mungkin sudah mulai kerasa banget ya, kita ini dimensinya lagi nyampur. Bahkan YouTube akhir-akhir ini banyak nge-ban, banyak menghilangkan atau menghapuskan konten-konten yang dari AI. Dibikin oleh AI, di komen, di like, ditonton sama AI, akun-akunnya dari AI ya. Kemudian YouTube diprotes sama pemasang iklannya. Ya kan pasti ya, nggak dapet cuan karena AI-nya nggak bisa beli gitu ya, nggak bisa beli jasa atau produknya gitu. Dan makanya YouTube berusaha untuk mengurangi konten-konten ya, jadi kontrolnya jauh lebih ketat. Kalau dulu teman-teman mungkin coba bikin lagu, diupload ke ke YouTube gitu kan ya. Nah, sekarang mulai banget dibatasi lebih kencang sama YouTube karena yaitu tadi kita ini dimensinya lagi nyampur ya. Dan eh, banyak hal yang terjadi ya. Kalau kita mungkin kerasa banget ya sekarang, kalau jujur aja ya, saya kalau kalau ngelihat teman-teman UTS UAS kayak gitu ya, saya udah kerasa banget ini yang kata-katanya sendiri, ini yang kopas dari AI. Jadi bahkan saya pakai keyword ya kalau kalau mengkoreksi. Karena keyword itu pasti muncul entah kenapa, padahal di soal nggak ada. Tapi karena AI dan sumbernya sama, itu keluar. Wah, berapa orang nih yang ada kata-katanya ini, udah diskon gitu. Jadi yang misalkan harusnya 85 ya 95 gitu ya, diskon udah. Jadi kayak kan sama-sama nih, maksudnya kalau ngambil insight boleh, tapi perlu adanya pemanis lah, maksudnya teman-teman ini bisa mengkonklusikan. Jadi kayak saya tadi pagi training AI ke guru-guru BK se-Kota Jombang itu, wah, beneran saya pengalaman beberapa kali kayak coaching, kayak sorry bukan kayak mentoring ya ke UMKM, ke guru-guru kayak gitu. Saya lebih seneng ngajarin teman-teman mahasiswa karena effortnya ringan. Kalau mereka itu kayak maunya kayak gini, mindsetnya AI itu kayak jin, minta apa jadi gitu. Wah, nggak gitu ibu-ibu, bapak-bapak, saya bilang gitu. Jadi AI itu alat. Jadi dan AI itu harus di training. Saya bilang gitu. Jadi kalau kita pakai AI, jadi teman-teman rutin latih AI-nya. Kamu sukanya ChatGPT, kamu sukanya Gemini, Gemini Pro, Perplexity, Elicit, apapun harus dilatih. Karena AI ini kalau jawab bisa halusinasi kemana-mana, bisa terlalu kreatif, bisa nyari sumber yang eh, nggak valid gitu-gitu ya. Nah, itu kesannya biasanya kalau komunikasi ya, jauh sesuatu, bahkan kalau di email aja sudah ada AI-nya ya teman-teman. Jadi isinya apa sih email ini itu udah dirangkumin sama dia. Mau dijawabin tah, sampai ditawarin gitu kan biasanya. Kalau teman-teman coba deh buka buka Gmail-nya, itu pasti udah ada ringkasannya di kanannya. Oh, ini isinya invoice tagihan ini perlu dibales nggak gitu saja. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sekarang udah nyampur dimensinya zamannya. Jadi kita nggak tahu berapa banyak eh, perusahaan yang sudah mem-PHK gara-gara mereka mendeklar, bahkan Amazon tuh udah mendeklar mem-PHK 3.000 atau 30.000 karyawannya kalau nggak salah. Dan itu besar-besaran ya menurut Amazon, karena Amazon udah berkurang banyak dulu karena memang dia digital juga. Nah, dan mendeklar bahwa di PHK-nya karena mereka punya karyawan AI, robot gitu. Jadi sudah belak-belakan ya penggunaannya. Makanya teman-teman juga latihannya harus lebih getol gitu. Maksudnya tiap hari 5 menit 10 menit dipakai, tapi makainya adalah gimana mereka atau AI itu ngerti cara berpikirmu gitu. Jadi biasanya customize banget.
Jadi kalau saya punya prompt yang sama, saya masukkan dengan promptnya kalian, keluarnya pasti beda gitu. Jadi eh, sekarang itu sudah ini kayak AI Smile. Jadi udah rata-rata udah tahu ini pasti buatan AI. Sebenarnya kalau dalam personal saya itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu adalah AI ini untuk bantu produktivitas kita dalam kerja, dalam komunikasi. Bahkan saya punya kenalan yang dulu sempat ngomel anak-anak buahnya nggak tahu. Itu awal-awal ChatGPT sih emang. Tapi nggak awal-awal banget, cuman gini, wah karyawanku nggak bisain si email dengan bagus. Kita ngomong, coba di training pakai ChatGPT. Besoknya cerita happy banget anak-anak. Hasil emailnya bagus banget. Kebetulan perusahaannya properti, jadi kliennya kantor-kantor itu. Jadi dia punya gedung gedung perkantoran di Surabaya yang harus disewakan. Nah kan perlu ya, maksudnya dengan bahasa yang cukup high end untuk nawarin produknya mereka gitu. Nah ternyata setelah pakai AI membantu banget untuk eh, apa, bantu banget di sisi komunikasinya gitu. Jadi teman-teman boleh pakai ini dalam rangka untuk productivity gitu. Jadi tapi sebenarnya eh, memang sudah kayak sewajarnya kita berdampingan ya. Bukan, saya sih kayak dosen-dosennya nggak boleh pakai AI gitu. Pakai AI nggak apa-apa, tapi untuk tandeman, maksudnya untuk barengan, toolsnya aja gitu. Tapi jangan semuanya, Mbak. Soalnya gini, ada kemarin itu yang bikin kesel kita ya, dosen-dosen sempat diviralkan lah ya di lingkungan dosen-dosen itu. Masa iya ngirim jawaban sampai kita tahu lah ya pakai ChatGPT apa enggak. Tapi ChatGPT itu biasanya di bawah punya inisiatif baru kan. Mau dibuatin eh, presentasinya kah atau laporannya dalam bentuk ini. Itu ke copy ke dosennya gitu. Wah, ya jelas dong kayak gini tuh kurang kurang rapi mainnya, kurang pinter gitu. Maksudnya kalian tuh sebagai generasi yang digital native itu harusnya jauh-jauh lebih ngerti gimana, oh ini etikanya boleh apa tidak, sopan atau tidak, kayak gitu ya. Nah, perlu banget untuk menjaga hal-hal yang seperti itu, lebih hati-hati gitu. Jadi komunikasi ini kerasa lebih tulus karena kita itu manusia. Pasti kalau kita ngomongin, oh ini yang jawab robot atau enggak, AI atau enggak, itu pasti kerasa mau nggak mau soal empatinya teman-teman. Itu yang nggak bisa digantiin. Kayak tadi saya ngomong ke guru-guru juga, Bu, Pak, ini cuma tools. Jadi jangan bikin otak kita males. Tapi justru dengan yang adanya AI, kita melatih otak kita untuk ngerti bahwa oh ini valid atau enggak, ini hoax atau enggak, ini terlalu gelambiar enggak ya, apa bahasanya kemana-mana kayak gitu. Nah, terus kita juga perlu memahami yang namanya situasi gitu ya. Kalau situasinya dalam konteks pekerjaan ya, kita apalagi kalau misalnya berhubungan dengan customer, kita harus tahu ngeresponnya seperti apa gitu. Pakai emosi yang seperti apa ya. Terus koneksi-koneksi ini harus dijaga ya, teman-teman. Maksudnya eh, kadang-kadang yang membuat customer happy atau kita aja kalau jadi customer gitu dilayani kayak, kalau dulu kan kayak customer tuh adalah raja gitu ya. Kalau saya tuh malah sekarang ngelihatnya, kalau kamu bisa temenan sama customermu, bestian lah, maksudnya kalian tektok kan gitu, direspon segala macem kayak gitu, itu justru customer yang loyal yang mungkin teman-teman harus apa ya, harus jaga. Karena justru kalau orang-orang yang tipenya kayak wah customer adalah raja itu kan kadang-kadang justru timpang ya. Mereka bisa seenaknya sendiri gitu ya. Tapi kalau customer udah kayak bestie, mau nggak mau ya. Kadang-kadang kalau kalian ngiklan sesuatu yang menarik itu dibantu untuk menyampaikan ke orang lain gitu. Ngiklanin lagi ke orang lain gitu. Jadi eh, kadang-kadang nggak perlu diminta gitu kan ya. Karena merasa
hubungannya bagus, social currency-nya bagus gitu ya. Itu kadang-kadang, wah, ini lagi ada promo ini ya, Ramadan ini lagi ada eh, diskon ini ya, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi nanya terus kan, oh oke deh, nanti tak share ke teman-temanku. Justru yang kayak gitu yang harus dijaga gitu. Jadi kalau bisa komoditi utama currency itu kadang-kadang di social networknya. Jadi ya, teman-teman kalau ngelihat eh, bisa berkomunikasi dengan nyaman dengan customer ya, dengan nasabah, dengan pasien, dengan klien itu justru bagus banget gitu. Jadi kadang-kadang saya dulu di dunia training juga kayak gitu ya. Mungkin saya tuh agak pembatasan justru ke klien-klien yang BUMN. Nah, itu kayak customer adalah raja, maunya kayak gimana, terus negosiasinya wah macam-macam lah gitu. Jadi saya justru kayak kayak gitu batasin gitu. Tapi kalau yang wajar ya, yang maksudnya dari sisi wajar, kemudian eh orangnya cukup suportif gitu ya, mintanya nggak neko-neko gitu ya gitu, justru kita akan respon dengan sangat-sangat bagus gitu. Jadi ya kalau 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 ada kebutuhan apa kadang-kadang saya tuh punya nasabah dulu yang kebetulan waktu di BRI bantu target saya banget waktu itu. Jadi wah lagi susah banget nih, Pak, kayak bulan ini saya perlu closing 1 M nih gitu ya. Jadi tiba-tiba ya udah ke kantor gitu. Ke kantor itu klien saya di training dulu kebetulan pabrik teh di Surabaya. Terus cerita apa, kamu mau apa gitu. Ya perlu closingan sih gitu Pak. Tapi eh, dia nggak butuh dikasih lending, dia nggak perlu kredit gitu ya. Kalau kalau deposito aku mau sih gitu. Jadi akhirnya aku tuker sama seniorku yang di funding gitu. Mbak, aku ada calon nasabah deposito 1 M gitu ya. Mbak ada nggak kalau misalkan mau tukeran nggak gitu. Kalau ada kenalan yang butuh kredit. Dapat, akhirnya aku tukeran. Jadi karena kedekatan dulu mungkin ya, terus orangnya cukup cukup humble juga gitu dan nggak aneh-aneh requestnya, cuman tambahan aja aku minta kayak sebulan itu dikasih uang receh gitu katanya dia, pokoknya aku nggak tahu, mungkin waktu itu mungkin eh, untuk uang sekolahnya anaknya gitu ya, uang saku gitu-gitu kali ya. Jadi mintanya uangnya receh kecil-kecil kayak 5.000, 10.000 kayak gitu, mungkin juga buat parkir, buat apa gitu. Pokoknya mau ditukerin kayak kayak puasaan sekarang orang kan suka tuker uang baru nih, kayak dia minta ikutin gitu. Tapi kita bisa kasih lah ya hal-hal yang kayak gitu gitu, nggak terlalu repotin gitu. Dan komunikasinya cukup bagus lah, bahkan sampai sekarang. Terus ngerti aku di kampus, terus dia ngakak banget, kayaknya kamu memang cocok, lebih cocok di pendidikan daripada di perbankan katanya gitu. Sampai sekarang masih komunikasi juga. Nasabahku yang konveksi sama tas di apa sih di Sidoarjo itu, yang Tanggulangin itu masih ada juga ya. Waktu itu dia launching produk baru, minta masukan ke aku. Ini kalau foto produknya kayak gini gimana ya Mbak gitu. Jadi terus aku ngasih masukan. Orangnya mau masih masih mendengarkan. Padahal kita juga tidak ada koneksi, misalkan kayak oh bisnis tertentu gitu. Nggak ada untung ruginya maksudnya Mbak. Tapi masih cukup bagus dari sisi komunikasinya, bahkan terjaga. Nah, klien, oke. Elia silakan. Bu, saya mau izin dulu, Bu. Soalnya di Oke. pabrik ini mesinnya rusak, Bu. Oke. Soalnya orang Koreanya nggak ada, Bu. Hati-hati. Mohon maaf ya, Bu. Selamat bekerja. Iya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi bahkan karena kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan klien, kadang-kadang membawa kita bahkan kalau kalau di perbankan itu ya, kalau misalkan saya masih di perbankan, saya pindah bank lain, saya yakin klien-klien lama saya tak tawarin produk baruku akan mau ikut pindah gitu. Dan itu rata-rata gitu ya, entah di asuransi, entah di perbankan ya, yang kliennya nempel-nempel ke personal itu rata-rata karena pembawaan marketernya. Ya mungkin kalau perusahaannya kan so-so ya, kadang-kadang bunganya juga naik turun, permainan bunga tuh kayak gitu-gitulah. Kecuali memang kalau ada orang yang sudut pandangnya memang mau untung rugi aja ya. Aduh, bungamu masih kalah nih sama bank swasta ini gitu. Dia pasti kita nggak akan goal gitu. Tapi kalau memang komunikasi kita baik ya, kita bisa support
mereka atau dia juga bisa support kita itu kan cukup membantu. Jadi klienku yang tadi teh teh di Surabaya itu ketika aku tahu aku ngambil coaching itu kan dia juga salah satu bisnisnya yang lain gitu ya, kantongnya dia yang lain adalah di training juga, ngobrol-ngobrol soal coaching. Terus boleh dong sharing gitu. Meskipun dia nggak punya sertifikasinya, terus aku sharing gitu ya apa yang dilakukan. Dia mengirimkan eh, teh yang kayaknya untuk setahun pun aku nggak habis gitu. Jadi bahkan aku kasih-kasih ke teman-teman. Jadi tiba-tiba datang paket gitu kan ya, seberapa kardus gitu. Jadi wah bisa jualan teh nih aku gitu. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu yang mungkin akan jadi nanti teman-teman juga rasain di dunia kerja gitu ya. Kalau komunikasinya dijaga dengan bagus ya, semoga bisa akan bantu yang lain. Kayak kemarin Asia dibantu waktu Muri komunikasinya bagus, disupport banyak sama Bola Mas. Nah, dan happy, nah hasilnya bagus gitu ya. Ke depan saya yakin Bola Mas kalau kita ada event-event dia akan join gitu. Akan dengan ringannya mau membantu kita gitu. Oke. Jadi teman-teman eh, usahakan punya personal branding yang bagus gitu ya, punya jadi keunggulan kompetitif. Jadi komunikasi. Jadi gini, saya tuh cerita ke teman-teman semester lalu. Jadi orang-orang yang di kantor yang mungkin naik posisi yang promosinya cepat itu kadang-kadang bukan karena dia pinter, karena dia eh, bukan maksudnya pinter dari skill aja gitu ya, tapi karena komunikasinya bagus, teman-teman. Jadi eh, modal utama, contohnya gini deh, kalau teman-teman punya komunikasi yang bagus, punya PD yang ya mungkin ngerjain sesuatu hasilnya cukup tepat gitu ya, dan teman-teman bisa beradaptasi di lingkungan kerja dengan bagus gitu ya. Saya yakin eh, karirnya juga ningkatnya juga cepet gitu. Karena apa? Karena branding yang kalian bawa itu sudah bagus, sudah positif, bagus banget ini gitu. Misalkan orangnya cukup positif, orangnya eh, ringan tangan ya, bantuin temennya, suportif banget gitu kan ya, kerjaannya bagus juga, anaknya gercep misalkan ya, itu personal branding kamu gitu. Dan bahasa-bahasa komunikasi itu maupun verbal non verbal ya, contohnya oh dia orangnya gercep, nah itu personal branding kamu, itu bahasa komunikasi kamu yang non verbal gitu. Tapi kalau itu disupport sama yang verbal, contohnya, oh iya dia kalau presentasi bagus, membawanya cukup pede, ketemu orang sopan banget misalkan gitu. Itu akan bantu karir kamu mau nggak mau ke depan ke atas jauh lebih bagus gitu. Gitu. Jadi keunggulan kompetitifnya satu tadi menguasai konteks switching, tahu kapan ngomong sama siapa gitu ya. Tahu harus santai, tahu serius atau profesional gitu kan ya. Jadi eh, kalau bicara, kalau misalkan bikin sesuatu ya, yang perlu disesuaikan, yang perlu dikejar itu kejelasannya. Jangan cuman estetiknya aja ya. Oh ini jargonnya kece nih, tapi nggak bisa dilakukan gitu ya. Jadi selaras apa yang diucapkan dengan apa yang ditindak, yang jadi tindakan itu selaras gitu, gitu ya. Jadi kadang-kadang jangan cuman pengen kelihatan keren ya, tapi ternyata nggak nyampe pesannya gitu. Kalau di bahasa yang teknis di kerjaan boleh lah ya. Kalau kamu orang teknik ngomong sama sesama orang teknik pasti paham gitu. Terus misalkan di rumah sakit gitu ya ngomong eh, dokter ngobrol soal sama dokter tapi pakai bahasa kedokteran gitu. Itu paham gitu ya. Mungkin sama perawatnya juga paham kayak gitu ya. Ngasih ke apotekernya ngerti gitu ya. Tapi kalau ngomongnya ke misalkan ya dokter menyampaikan ke pasien dengan bahasa kedokteran gitu ya, pasiennya pusing juga pasti, nggak ngerti aku sakit apa, aku harus ngapain kayak gitu-gitu. Tapi eh, penting juga gimana caranya kita eh, menyederhanakan informasi itu supaya sampai ke lawan bicara kita gitu. Yang terakhir adalah ini kesimpulannya ya, eh, pakai AI itu cuma sebagai tools aja gitu. Kita ini manusia yang punya empati, yang punya emosi gitu ya. Jadi dan itu bisa jadi wajah-wajah eh,
penyampaian pesan kita gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai manusia ini berkomunikasi selayaknya manusia gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman. Udah cukup jelas, Bu. Jelas, beneran nggak ada yang nanya. Masih 15 menit ya, Mbak. Oh iya, harus screenshot. Kita harus absen ini dikirim ke BAA, Mbak. Saya dibantu nanti dikirim ya, Mbak L. Siap Ibu. Terima kasih. Teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu nih. Yuk, teman-teman on cam bentar aja buat absen. Iya. Persiapkan senyum termanis kalian. Bentar, Mbak, sabar. OTW on cam. Ya Allah. Oke, sudah semua. Oke, udah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, lagi. Ngapa 1, Fortina gitu kayak 2, bapak-bapak lu? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih teman-teman. Oke. Ini untuk yang kelas. Wah, untuk yang kelas saya absen dulu aja kali ya, Mbak. Yang kelas reguler ya. Nanti yang kelas full online, yang hybrid itu dibantu sama Mbak Elisha ya. Iya, Dipanggil nyaut ya 2 kali tidak tidak bilang hadir gitu ya, lewat. Bentar, saya absen dulu. Ini kelas malam. Tapi bisa loh absen dari sini ternyata. Abdullah Faisal. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Sebentar. Saya harus kelihatan zoom-nya. Oke. Alvin, Gilda, Hadir, Bu. Amanda, Hadir, Bu. Andika Ardianto. Andika Ardianto. Oh, Andika terakhir. Anissa Rahma. Hadir, Bu. Oke, Asyartri hadir. Hadir, Bu. Eka Safitri 1. Eka Safitri 2. Hadir, Bu. Oh, oke. Ersan hadir. Hadir, Fortina Bu. hadir. Hilarius oh. Hadir. Bayu Mendimor. Hadir, Bu. Miftahul Huda. Hadir. Yudhistira. Hadir, Muhammad Bu. Yudhistira. Nando 30 Hadir, Bu. setengah. Hadir, Bu. Oke, Nirmala. Saiska. Hadir Bu di kolom chat. Oh, hadir. Rena hadir. Randy Bu. hadir. Cynthia Bella. Cynthia Bella 1. Hah, kok nggak jawab? Ada nggak ya, Mbak? Aku. Hadir, Bu, tadi. Oh, tadi. Terus kemana anaknya? Wahyu Bila hadir. Justina Ita. Kok nggak kelihatan Hadir, tadi? Bu. Oh, hadir. Kamu sama Mendimor online-nya. Iya, Bu. Oke. Ya, terproses 1. Coba yang lainnya tak absen dari sini kayaknya bisa deh, Mbak. Kelasnya yang lain. Yang lain udah pada eh, keluar belum? Belum kan? Belum, Bu.
Kombis manajemen, e-learning, coba ya sekalian. Oke, isi absen. Laras Sabila Rahmadani, Hadir, Bu. Maitarani, hadir, kelihatan tadi. Rahmat, Arya, Hadir, Bu. oke. Rara Priscilia Virgi, Hadir, Bu. Roni, aku tadi kelihatan. Roni Dwi Wibowo, Mas Roni. Hadir. Sabita Maulia, nggak ada ya? Sabita, Viviana Anggun, hadir. Sabita ini nggak ada ya? Zahwa, hadir ya? Hadir, oke. Sekarang yang akuntansi. Bu, saya belum dipanggil Bu yang manajemen. Oh, siapa? Beata Petronella. Ya, kok nggak ada di absen? Sudah ini ya? Sudah. belum, Bu. Saya sebentar. Kembali. Kakaknya yang belum dipanggil apakah sudah KRS? Ya, belum KRSK-nya Saya ya? belum, saya Oke. belum Bu. Oh ya, diurus nanti ya, biar masuk ke presensi. Elias tadi juga katanya belum. Baik Elias, Bu. oke, nanti dibantu ya, diurus dulu. Nanti info ke Mbak Elisha. Mbak Elisha nanti yang masukin ke grup ya. Di grup ada Mbak Desti kemarin. Siap, Bu. Oke, yang ini akuntansi, business communication, digital. Alfiana Nabila, Anissa Putri. Hadir, Bu. Alfania, Bu. Oh, Alfania, ya. Sorry ya. Aninda, Bu. Nurul, Arinur, hadir ya tadi. Hadir, Ari, Bu. oke. Mustika Wahyu Firnanda, Hadir, Bu. Safety, Ayu Ningtyas, Hadir, Bu. Sofi Lailatul Rahmadani, Hadir, Bu. Trisna Via Vanessa. Hadir, Bu. Wow, 100% hadir. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Hari ini kita selesai lebih awal ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Yang bagi yang menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai akhir, sampai Lebaran. Yang lagi pantang ya, yang lagi pantang menuju Paskah juga semangat ya 40 harinya ya. Semangat ya teman-teman, sama-sama sedang berjuang di jalannya masing-masing. Hadir Bu. Oh ini Nirmala hadir. Ini Nirmala ini kelas apa ya? Kelas reguler apa sih? Tak ulangi, nanti nggak keluar. Oke, udah kayaknya tadi ya. Udah. Terima kasih teman-teman. Semangat ya. Meskipun puasa, ketemu lagi minggu depan di waktu dan di Zoom yang sama. Oke, Kak Elisha terima kasih bantuannya. Selamat malam. Saya akhiri kelasnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama-sama Terima terima kasih. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Ya, Elsa. iya. Saya live duluan ya Mbak. Iya, Bu. Dadah. Dadah teman-teman.